Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pemrograman visual. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat account login dan bagaimana cara untuk menghubungkan dua form. Oke, nah sekarang setelah kita memilih file new project dengan standar ya, dengan penggunaan standar, saya pilih OK. Kita sudah menyediakan salah satu form dengan ketentuan. Di sini saya sudah membuat account login dengan pilihan username dan password. Dan untuk membuat username dan password, kita bisa menambahkan label untuk tampilannya. Oke ya. Jadi pengerjaannya tinggal diklik, terus kita buat areanya. Dan untuk mengganti tulisan kita bisa menggunakan di lambang caption ya. Jadi caption ini bisa kita ganti, misal yang pertama kita gunakan username dan yang kedua kita gunakan password. Dan untuk menerapkan form input kita bisa menggunakan fasilitas text box. Jadi kalau misalnya saya klik, saya tempatkan di area form. Ini untuk tampilannya, dan ketentuannya biasanya berurutan ya. Jadi yang pertama ada teks 1, yang kedua ada teks 2. Oke, nah untuk tampilan password, karena pada saat kita memasukkan data, biasanya password selalu dalam kondisi hidden ya, jadi disembunyikan. Nah, untuk menyembunyikan password, kita bisa atur di bagian properti ya. Di bagian properti kita atur. Jadi ada password chart, dan kita tambahkan lambang bintang agar tampilan password terhidden atau tersembunyi. Nah, dari tampilan berikut, untuk codingnya kita bisa tambahkan di bagian login atau dengan menambahkan comment button. Ini ya, saya klik login. Jadi dalam penerapannya untuk membuat account login, saya gunakan ada dua variabel. Yang pertama ada user, yang kedua ada password dengan tipe data string. Dan berikutnya user untuk input teks 1 dan password untuk bagian input teks 2. Dan penempatannya adalah pada saat saya klik login maka akan membaca coding sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama saya terapkan ada if ya. Jadi dengan kondisi if jika user yang saya masukkan adalah admin dan password yang saya masukkan juga admin, maka akan membaca pesan berhasil. Jadi ada konfirmasi dari Visual Basic berhasil, dan langkah berikutnya akan menampilkan form 2. Jadi form 2 titik show, dan form 1 akan terhidden atau akan disembunyikan. Jadi kondisinya jika user yang saya masukkan admin dan password yang saya masukkan admin, maka akan menampilkan form 2 dan akan menyembunyikan form 1. Tapi jika user dan saya masukkan tidak sesuai, maka akan membaca else atau keterangannya di message box, keterangannya salah ya, salah atau tampilannya tidak sesuai atau error. Jadi pada saat saya tampilkan ya untuk form 1, saya masukkan ya dengan kondisi kombinasi yang salah dulu. Saya klik login, ada keterangan ya. Oke, dan berikutnya pada saat saya masukkan dengan kombinasi user dan password yang benar, maka tampilannya adalah berhasil. Nah, ini pada saat tampilannya berhasil, saya akan arahkan ke form 2. Artinya apa? Kita harus menyediakan form 2 terlebih dahulu. Nah, untuk membuat form 2, oke ya, saya klik OK, ini tampilannya ya. Nah, untuk membuat form 2, kita lihat di bagian project ya, di bagian project di bagian kanan atas. Ini untuk form 1, biasanya form 1 muncul secara otomatis. Dan untuk membuat form 2, kita harus menambahkan tampilan dari add form. Nah, caranya seperti apa? Saya pilih form, klik kanan, dan saya pilih add, saya pilih form. Yang pertama saya pilih ya form, lalu saya pilih open. Nah, secara otomatis akan membuat tampilan dari form yang baru. Ini ya. Nih.
Oke. Jadi saya arahkan terlebih dahulu untuk form 2. Saya klik 2 kali untuk form 2. Nah, ini merupakan tampilan dari form 2. Jadi untuk form 2 ini tinggal kita tambahkan text box ya. Kita tambahkan text box, lalu saya pilih submit. Jadi ketentuannya seperti ini. Pada saat login berhasil, maka akan membuka tampilan dari form 2. Oke, ini tampilan dari form 2 dan akan ada data absensi. Jadi ketentuan absensi saya asumsikan misalnya ada 16 kali pertemuan, maka kewajiban untuk mahasiswa hadir minimal 12 kali pertemuan. Dan kurang dari itu maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Ya. Jadi saya pilih submit di sini. Jadi coding saya tempatkan di submit. Submit sama ya, saya gunakan comment button dengan ketentuan caption bisa diganti dengan tulisan submit. Ya, saya klik submit. Nah, ini juga saya terapkan logika if ya. Jadi yang saya masukkan ada satu input tadi, jadi absen dengan tipe data integer karena yang ingin saya masukkan angka, dan absen teks 1 input yang pertama ya untuk tampilan text box-nya. Dan ketentuannya bisa kita buat di sini. Jika absen lebih dari sama dengan 12, jadi minimal 12, maka ada pesan Anda bisa mengikuti ujian. Tapi kalau gagal atau tidak sesuai dengan syarat, maka ada pesan Anda tidak bisa mengikuti ujian akhir. Oke, nah berikutnya untuk lokasi penyimpanan ya. Jadi yang perlu dilihat di sini saya aktif di bagian form 2 ya. Saya aktif di bagian form 2, artinya pada saat disimpan saya pilih file. Untuk penyimpanan yang pertama saya save dengan pilihan save project as ya. Dengan nama misal saya sesuaikan untuk penamaannya. Kebetulan di sini saya sudah simpan tadi ya. Bisa penamaannya form 2 atau kita ganti dengan nama login 2. Ini tinggal disesuaikan saja untuk penamaannya. Oke. Saya ketik misalnya login 2, saya pilih save. Oke. Ini ya. Bisa kita atur. Nah, begitupun untuk form 1 ya, karena ini ada dua project ya. Pada saat aktif di form 1 berarti kita bisa atur untuk save project as untuk bagian form 1, dan untuk form 2 kita tinggal ulangi lagi save project as. Oke, nah sekarang untuk hasilnya kita bisa lihat saya masukkan kombinasi user dan password yang benar ya. Dan saya masukkan data absensi, misalnya mahasiswa hadir hanya 6 kali pertemuan, artinya pada saat saya klik submit, Anda tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Dan saya masukkan data yang baru, misalnya 13 kali pertemuan, berarti saya klik submit, Anda bisa mengikuti ujian akhir semester. Oke, demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.